bersyukur saya bisa mengenal Tuhan Yesus itu dari Rasul Paulus. Eh, saya masih ingat waktu saya pertama bertobat, bagaimana kehidupan Rasul Paulus itu pun saya alami dalam kehidupan saya gitu loh. Bagaimana saya mengejar orang-orang Kristen yang lari ke Bali, dan saya pernah saksikan bagaimana saya bisa mengalami perjumpaan bersama dengan Yesus ketika saya di Bali. Kalau saya membaca kehidupan daripada Saulus yang menjadi Paulus, seperti saya dari Pausen menjadi Paulus gitu, luar biasa sekali. Ya, saya pernah diajak berdebat sama adik saya, seorang ustadz. Waktu saya pulang ke Lombok, dia mengundang saya untuk bisa ketemu, dan di situ saya diajak berdebat sama dia. Dan satu hal yang membuat saya agak sedikit tertantang untuk belajar tentang kehidupan Rasul Paulus gitu. Nah, ketika dia berkata begini, "Kak, kamu itu tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus, tidak mengikuti ajaran Yesus," katanya. "Kamu itu mengikuti ajaran Paulus." Wih, ketika dia berkata seperti itu waktu itu kami ada di mall, karena dia mengundang saya untuk bisa ketemu, dan dia mau mengajak saya untuk kembali ke agama saya, ke Islam. Dan itu panjang lebar saya sharing sama dia, adik saya itu, dan saya berdebat di situ, dan saya bilang sama dia, saya bukan mengikuti ajaran Paulus gitu loh. Tapi betul memang saya mengikuti ajaran Paulus, tapi saya percaya bahwa Rasul Paulus itu sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus, dipercayakan jadi rasul gitu loh. Rasul yang luar biasa. Bahkan itu yang membuat saya tertantang untuk mempelajari bagaimana sih kehidupan Rasul Paulus, yang jadi Saulus, dari Saulus menjadi Paulus gitu loh. Dan haleluya, sungguh tak dapat dipungkiri lagi bahwa Tuhan terus mengerjakan pekerjaan yang luar biasa bagi bangsa dan negara kita. Saudara bayangkan, para pembenci kekristenan, mereka bahkan mengejar kekristenan sampai ke luar daerah karena kebencian mereka terhadap pengikut-pengikut Yesus. Tetapi justru orang-orang seperti itulah yang dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayannya. Hal ini akan sangat sulit untuk dipahami oleh kemanusiaan kita. Namun percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Sanggup untuk dilakukan Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku, selamat menyaksikan kesaksian berikut ini. Yang kedua itu yang paling tepat itu ya. Karena saya bersyukur saya bisa mengenal Tuhan Yesus itu dari Rasul Paulus. Saya masih ingat waktu saya pertama bertobat, bagaimana kehidupan Rasul Paulus itu pun saya alami dalam kehidupan saya gitu loh. Bagaimana saya mengejar orang-orang Kristen yang lari ke Bali, dan saya pernah saksikan bagaimana saya bisa mengalami perjumpaan bersama dengan Yesus ketika saya di Bali. Kalau saya membaca kehidupan daripada Saulus yang menjadi Paulus, seperti saya dari Pausen menjadi Paulus gitu, luar biasa sekali. Ya, saya pernah diajak berdebat sama adik saya, seorang ustadz. Waktu saya pulang ke Lombok, dia mengundang saya untuk bisa ketemu, dan di situ saya diajak berdebat sama dia. Dan satu hal yang membuat saya agak sedikit tertantang untuk belajar tentang kehidupan Rasul Paulus gitu. Nah, ketika dia berkata begini, "Kak, kamu itu tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus, tidak mengikuti ajaran Yesus," katanya. "Kamu itu mengikuti ajaran Paulus." Wih, ketika dia berkata seperti itu waktu itu kami ada di mall, karena dia mengundang saya untuk bisa ketemu, dan dia mau mengajak saya untuk kembali ke agama saya, ke Islam. Dan itu panjang lebar saya sharing sama dia, adik saya itu, dan saya berdebat di situ, dan saya bilang sama dia, saya bukan mengikuti ajaran Paulus gitu loh. Tapi betul memang saya mengikuti ajaran Paulus, tapi saya percaya bahwa Rasul Paulus itu
sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus, dipercayakan menjadi rasul gitu loh. Rasul yang luar biasa. Bahkan itu yang membuat saya tertantang untuk mempelajari bagaimana sih kehidupan Rasul Paulus dari yang jadi Saulus, dari Saulus menjadi Paulus gitu loh. Dan itu saya ingat bagaimana saya mengalami pertobatan ketika saya, seperti yang saya pernah saksikan, bagaimana saya mengejar orang-orang Kristen yang lari dari Lombok atau mengamankan diri dari Lombok ke Bali. Dan di situ saya mengalami perjumpaan seperti yang Rasul Paulus alami dalam Kisah Rasul. Bagaimana ketika dia mau mengejar orang-orang Kristen ke Damsik, di situ dia mengalami perjumpaan, bahkan dia mengalami buta selama 3 hari. Dan ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya ngalamin juga bagaimana saya waktu itu di penjara selama 3 bulan. Karena saya kena penistaan agama di Bali, di Kerobokan. Dan di penjara itulah saya bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan saya bersyukur kalau tidak lewat penjara itu, saya tidak akan mengenal siapa pribadi Allah yang saya sembah. Nah, Bapak Ibu, ketika saya ditantang seperti itu, saya berkata, itu jadi perenungan buat saya. Apakah saya mengikuti ajaran Rasul Paulus atau enggak gitu loh. Tapi ketika saya mengadakan perbandingan bagaimana kehidupan kehidupan Rasul Paulus sama Muhammad, nabi yang saya pernah imani, itu saya lihat, wow, jauh sekali. Dan saya belajar di situ, iya ya, betul juga. Kenapa saya harus dia mau kembali ke agama saya yang dulu gitu loh. Dan saya belajar dari Rasul Paulus, saya banyak belajar tentang siapa pribadi Yesus yang luar biasa yang saya sembah gitu loh. Dan itu yang membuat saya menjadi pribadi yang kuat. Bahkan di dalam Efesus, Rasul Paulus mengajarkan kepada saya ketika saya membaca firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru, marilah kita mengenal Dia, mengenal Tuhan. Itu yang membuat saya harus mengenal Tuhan lewat Rasul Paulus, karena Rasul Paulus sudah menerima kewahyuan yang ilahi. Dan saya bersyukur bahwa Rasul Paulus itu sudah mengalami perjumpaan secara pribadi juga dengan Tuhan gitu loh. Dan itu yang membuat saya, kenapa saya harus mengikuti orang yang tidak pernah berjumpa dengan Tuhan? Ya, kalau saudara berpikir bahwa Rasul Paulus itu bukan murid Yesus, ya saya berkata, salah. Sejak Rasul Paulus berjumpa secara pribadi dengan Rasul Paulus, kehidupannya diubahkan. Kehidupan menjadi berkat, kehidupan yang menjadi contoh, kehidupan yang menjadi teladan. Bahkan saya bersyukur saya membaca dalam sejarah gereja, bahkan dalam firman Tuhan, karena Rasul Paulus kita bisa mengenal Injil keselamatan gitu loh. Apalagi kita di Asia ini kan karena Rasul Paulus yang memberitakan kabar baik sampai ke Asia. Dan itu yang membuat saya, wow, luar biasa. Dan banyak dari ayat firman Tuhan yang saya baca, yang saya renungkan, yang membuat saya semakin sungguh-sungguh percaya bahwa Allah yang saya sembah di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus itu Allah yang luar biasa, Allah yang mengerti. Bahkan ketika saya diajak debat itu dan dia berkata, kakak harus kembali ke Islam. Kalau kakak tidak kembali ke Islam, kakak tidak boleh membantu orang tua. Dulu biasanya saya jadi berkat buat orang tua. Saya mau berbakti sama orang tua karena saya sudah menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Saya dilarang untuk ketemu sama orang tua, saudara-saudara saya yang di Lombok. Dan saya bilang, apa? Kalau memang kamu tidak mengizinkan saya untuk membantu orang tua atau berbakti sama orang tua, ya ayo kamu yang bantu orang tua saya bilang gitu. Dan itu panjang lebar. Tapi yang seperti yang saya bilang tadi itu yang membuat saya berpikir dalam lagi bahwa apakah saya mengikuti ajaran Paulus atau ajaran Yesus. Dan saya bilang sama dia, Dek, saya mengikuti ajaran Tuhan Yesus lewat Rasul Paulus. Dan itu yang membuat langsung dia berkata, lakum dinukum waliyadin Kak. Ya sudah, kalau memang seperti itu ya ayo kita saling mendoakan gitu loh. Bagimu agamamu, bagiku agamaku gitu loh. Tapi ayo kita tetap saling mendoakan. Kita bangun hubungan yang baik, kita bangun silaturahmi yang baik, supaya kita sama-sama ayo jalan keselamatan yang kita mau cari, yang kita mau temukan itu, ayo lewat mana gitu loh. Dan saya bersyukur lewat pribadi Rasul Paulus, saya belajar banyak hal untuk saya mengerti siapa Tuhan yang saya sembah. Dan
saya pernah, kalau saya bagikan ke Bapak Ibu, saya pernah mengadakan perbandingan bagaimana sih kehidupan Rasul Paulus sama kehidupan Rasul Muhammad gitu loh ya. Dan itu yang karena dulu saya pernah belajar tentang Islam, saya juga keluarga saya juga banyak mengajar tentang Islam, dan orang tua saya almarhum ibu saya juga pengajar ngaji ketika waktu kami masih kecil. Beliau banyak membagikan tentang Al-Quran, tentang tajwid, bagaimana membaca Al-Quran kepada kami, masyarakat yang ada di sekitar kami. Tapi satu hal yang membuat saya percaya sekali bahwa Rasul Paulus itu mengajarkan kebenaran gitu loh. Karena ketika saya di penjara itu selama 3 bulan, di situ saya banyak membaca Alkitab. Dari kisah Rasul, bagaimana kehidupan Rasul Paulus, ya, pertobatannya, terus bagaimana suratnya ke Roma, ya, ke Efesus, ke Galatia, itu betul-betul luar biasa sekali gitu. Tidak ada dia mengajarkan tentang Muhammad, tentang membunuh, tentang menyakiti orang lain. Bahkan saya belajar tentang kasih yang luar biasa dari kehidupan Rasul Paulus gitu loh. Di dalam Korintus di sana banyak tentang beliau banyak tentang membagikan pewahyuan yang diterima dari Roh Kudus, dari Tuhan Yesus kepada jemaat di Korintus, bagaimana hidup di dalam kasih, bagaimana kita hidup dalam karunia Roh, bagaimana kita saling membangun, saling memotivasi, saling menguatkan. Itu saya banyak sekali belajar. Dan ketika saya membuat perbandingan antara Rasul Paulus sama Muhammad, itu saya banyak belajar tentang, iya ya, ini bukan mendiskriminasi atau bukan bukan menjelekkan salah satu tokoh, enggak. Tapi ini saya ngomong sama saudara saya, karena banyak adik-adik saya berkata, "Kak, kamu itu bukan mengikuti Tuhan Yesus, kamu itu mengikuti ajaran Paulus." Saya bertanya, apa yang Rasul Paulus ajarkan yang membuat kamu bisa berpikiran seperti itu gitu loh. Rasul Paulus tidak pernah mengajarkan untuk membunuh. Rasul Paulus tidak pernah mengajarkan untuk membenci orang lain. Rasul Paulus tidak pernah mengajarkan untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus gitu loh. Tapi saya belajar dari kehidupan Muhammad itu, saya bilang, ya sudah, tidak usah kita bahas seperti inilah. Ayo kita saling saling membangun, saling menguatkan iman percaya kita untuk kita semakin kenal siapa yang kita sembah gitu loh. Nah, Bapak Ibu, saya banyak belajar tentang Rasul Paulus ini luar biasa sekali gitu loh. Ya, ketika saya pernah dulu mau kembali ke agama saya karena saya pernah kecewa sama hamba Tuhan, ya. Ya, memang hamba Tuhan itu juga manusia ya. Pendeta juga manusia gitu loh. Tapi lewat pribadi Rasul Paulus saya belajar gitu loh. Ketika saya membaca di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6, saya mau bacakan buat kita semua. Ini yang membuat saya betul-betul mau kembali untuk meneguhkan panggilan Allah dalam hidup saya gitu loh. Di dalam Kolose pasal yang ke-2 ayat yang ke-6. Ini yang sangat luar biasa sekali yang pernah saya belajar dari kehidupan Rasul Paulus yang luar biasa. Di sana dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, ketika saya mau kembali ke agama saya yang lama, karena intimidasi, terus karena keluarga juga, tekanan dari keluarga, tapi ini yang menguatkan saya gitu loh. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dan ini meneguhkan bagaimana perjalanan kerohanian saya untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus gitu loh. Nah, karena saya sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya tidak pernah mau lihat orang manusia mau katakan apa, ya, manusia mau ngomong apa, itu bagi saya tidak peduli. Saya mau fokus hanya kepada Yesus Kristus. Ya, keluarga saya berkata, "Oh, kamu percaya kepada ajaran Paulus." Bagi saya lebih baik mengikuti ajaran Rasul Paulus daripada mengikuti ajaran yang tidak saya mengerti gitu loh. Ya, dan mungkin nanti saya bisa bagikan apa yang saya pernah buat perbandingan bagaimana sih kehidupan Rasul Paulus sama kehidupan Muhammad yang saya pernah
yang saya pernah pelajari. Dan di sini juga dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan ini yang membuat saya harus memiliki memiliki komitmen yang kuat. Bukan karena saya tidak melihat Rasul Paulusnya yang lalu gitu, bagaimana dia mengejar orang-orang Kristen, bagaimana dia menganiaya orang Kristen. Saya tidak mau lihat itu masa lalunya dia, tapi ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, itu yang mengubah kehidupan Rasul Paulus menjadi Paulus yang luar biasa gitu loh. Dari Saulus menjadi Paulus yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan dari pribadi Rasul Paulus inilah saya bagaimana mengenal kasih Kristus, mengenal mengenal kebaikan Tuhan gitu loh. Bahkan satu ayat yang luar biasa sekali yang saya pernah baca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Itu ya juga yang membuat saya kuat. Bahkan saya betul-betul dikuatkan ketika saya membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma juga. Ya, di dalam Roma 8 ayat 28 di sana dikatakan, ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Tuhan, bagi setiap mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu yang membuat saya, ya, itu meneguhkan panggilan Allah dalam hidup saya gitu loh. Dan saya bersyukur bahkan ketika saya di penjara itu, saya semakin mengenal Tuhan, semakin mengalami Tuhan dalam hidup saya, semakin saya kuat di situ. Dan saya bilang sama adik saya tuh, kamu mau ngomong apapun tentang Rasul Paulus, bagi saya itu tidak masalah. Yang paling penting, saya sudah banyak belajar tentang pribadi Rasul Paulus, dan lewat pribadi Rasul Paulus inilah iman saya dikuatkan untuk semakin percaya, semakin berharap, semakin berserah hanya kepada satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Dan saya bilang sama adik saya, dan banyak teman-teman saya Ustadz juga yang pernah ngomong seperti ini ketika saya sharing Bapak Ibu. Dan satu mungkin sama juga katanya dia, kamu itu bukan mengikuti ajaran Yesus, tapi kamu mengikuti ajaran Paulus. Dan saya sering tanya sama mereka, apa yang Rasul Paulus ajarkan? Apa yang Rasul Paulus bagikan, yang dia tulis dalam Perjanjian Baru, surat-surat yang dia tulis itu yang membuat kamu benci sama dia, yang membuat saya harus berbalik kepada agama saya yang lama gitu. Tapi mereka juga tidak bisa memberikan alasan yang tepat, dan banyak sih alasan yang mereka sampaikan, tapi itu hanya mencopot-copot ayat bahwa Rasul Paulus itu penipu, ya, terus Rasul Paulus itu meniadakan hukum Taurat. Tapi ketika saya sanggah itu, saya bilang, ya kalau kamu hanya baca satu ayat dari situ, ya kamu tidak akan pernah mengerti gitu loh. Dan saya belajar bahwa Rasul Paulus itu orang Yahudi, sedangkan Muhammad orang Arab. Yaitu yang saya bilang sama mereka, sama adik saya juga. Terus Rasul Paulus juga punya mujizat. Ya, kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul 19 ayat ke-11, oleh Rasul Paulus Allah mengadakan banyak mujizat. Ya, sapu tangan Rasul Paulus saja bisa menyembuhkan. Ya, Rasul Paulus dengan kuasa otoritas dalam nama Yesus, itu iblis lari tunggang langgang, bahkan keluar dari orang-orang yang mau merusak pelayanan Rasul Paulus gitu loh. Nah, kalau saya melihat, bahkan saya bilang sama adik saya, kalau saya udah bagikan tentang Rasul Paulus, dia punya mujizat, dia dipakai Tuhan luar biasa, dia membagikan tentang kasih Kristus, dia membagikan tentang bagaimana kita hidup di dalam kasih Tuhan. Sedangkan Muhammad apa mujizatnya? Saya bilang seperti itu. Dan adik saya juga, ya, seperti yang banyak orang juga berkata, Muhammad membelah bulan, Muhammad mujizatnya Al-Quran. Saya bilang, ya, itu menurut Anda lah, saya bilang sama adik saya. Dan banyak teman-teman juga seperti itu juga bahasanya mereka gitu. Dan saya bagikan kepada mereka bahwa Rasul Paulus memuliakan Tuhan Yesus oleh Roh Kudus, sedangkan Muhammad tampil hanya untuk merendahkan Yesus. Ya, bahwa saya juga pernah waktu itu saya bagikan sama adik saya. Ya, kalau ini berbicara tentang Isa Al-Masih. Kalau kita lihat dari surat-surat Rasul Paulus, semua Rasul Paulus menceritakan bagaimana
Yesus mati untuk menebus dosa kita, bagaimana Yesus dikuburkan, dia dibangkitkan, dia hidup kembali, bahkan dia naik ke surga. Bahkan kalau kita membaca dalam surat-surat Rasul Paulus dalam Filipi, ya, bahkan Allah mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Di dalam nama Yesus ada kuasa, ada otoritas. Bahkan ketika kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Dan orang yang percaya kepada Yesus tidak akan pernah dipermalukan. Saya bilang seperti itu. Ya, Rasul Paulus dan nabi-nabi dalam Alkitab setidaknya tahu membaca, tetapi Muhammad saya bilang buta huruf. Dan itu tidak bisa disanggah sama adik saya gitu loh. Rasul Paulus melakukan mujizat, tetapi Muhammad tidak ada mujizat. Ya, mungkin ada yang saudara kita bisa bagikan, tapi saya bilang sama adik saya, kalau kamu mau melarang saya untuk percaya kepada Rasul Paulus, percaya kepada Tuhan Yesus lewat Rasul Paulus, ya apa yang saya harus, apa mujizat yang pernah dilakukan oleh Muhammad? Sedangkan Rasul Paulus melakukan banyak mujizat yang luar biasa dan menuntun banyak orang datang kepada kebenaran gitu loh. Ya, Rasul Paulus mengenal Yesus, tapi Muhammad selalu merindukan. Itu ada hadisnya juga. Ya, ada hadisnya juga, nanti mungkin kita bisa sharing. Ya, musuh Rasul Paulus adalah iblis, sedangkan musuh Muhammad adalah manusia non Muslim yang dianggap kafir. Ya, itu yang saya bagikan kepada adik saya, dan saya bilang sama adik saya, ayo kita tidak usah lihat agama saya sekarang apa, tapi lihat kehidupan saya yang sudah berubah gitu loh. Dan saya bersyukur bahwa lewat apa yang Rasul Paulus ajarkan, lewat apa yang Rasul Paulus tulis dalam surat-suratnya di Perjanjian Baru, saya banyak belajar bagaimana saya bisa memiliki gaya hidup kerajaan Allah, bagaimana saya bisa memiliki gaya hidup sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus gitu loh. Dan saya pernah bagikan kepada adik saya, dan saya bilang sama dia, ya, saya sebagai orang Kristen sekarang ini, saya punya lifestyle, gaya hidup gitu loh. Apa gaya hidup saya? Saya hidup sukacita. Dan mereka melihat, ya kenapa kamu ketika meskipun kamu punya masalah, meskipun kamu dibenci sama keluarga, ada adik saya yang ngomong, tapi kakak tetap sukacita karena saya percaya bahwa ada Kristus yang hidup dalam kehidupan saya. Bahkan di Rasul Paulus juga mengajarkan kepada setiap kita untuk bersukacita. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, saya percaya kalau Rasul Paulus tidak menerima pewahyuan daripada Roh Kudus, dia tidak akan pernah bisa ngomong seperti itu. Dan saya banyak belajar ketika dia dalam penjara, dia bisa berkata bersukacitalah, tetaplah mengucap syukur, tetaplah berdoa. Itu kan yang Rasul Paulus ajarkan kepada saya bilang begitu. Dan banyak hal yang saya bagikan ke adik saya, Bapak Ibu, dan saya bersyukur tadi malam saya ikut ikut doa puasa bersama dengan buka puasa bersama dengan keluarga saya di Lombok, di rumah orang tua saya, di keluarga saya, dan saya melihat itulah bagaimana kehidupan Kristus itu betul-betul nyata lewat kehidupan kita gitu loh. Dan mereka bisa melihat bagaimana hidup saya sudah berubah, hidup saya sudah mengalami metanoia gitu ya. Dulu yang tidak bisa menghargai orang, dulu yang tidak bisa menghormati orang, tapi saya belajar dari kehidupan Rasul Paulus yang luar biasa. Dan saya berani berkata bahwa Rasul Paulus ini betul-betul menerima pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Dan saya belajar juga ketika dia mengalami perjumpaan itu dengan Kristus, itu mengubah kehidupannya, dan itu pun yang saya alami ketika saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Ketika saya dibentuk, ketika saya keluar dari penjara itu, saya dibentuk, saya dididik, saya dibangun untuk semakin kenal Tuhan. Itu yang membuat saya, ya, kehidupan saya berubah gitu loh. Dan saya bersyukur bahwa lewat kehidupan Rasul Paulus saya banyak belajar. Bahkan di dalam suratnya Rasul Paulus, kamu adalah suratan Kristus yang hidup, yang dapat dilihat, yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah, itu yang saya katakan kepada adik saya lebih baik mengikuti ajaran Rasul Paulus daripada mengikuti ajaran Nabi yang dulu pernah saya imani, saya bilang seperti itu. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, ketika saya lewat lambat laut dengan berjalannya waktu, banyak keluarga saya juga yang datang ke tempat kami, yang mereka bangun hubungan dengan saya, dulu yang mereka benci, tapi ketika saya menunjukkan bagaimana kehidupan Yesus yang saya pelajari lewat kehidupan Rasul Paulus itu membuat mereka,
sekarang ya mereka banyak juga keluarga saya yang sudah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena saya menunjukkan bagaimana kehidupan Yesus yang Rasul Paulus ajarkan kepada saya itu untuk saya bagikan kepada mereka gitu loh. Dan satu hal yang membuat saya sangat bersyukur sekali bahwa Rasul Paulus mengajarkan saya di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena di sana dikatakan, ya, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Dan ini yang betul-betul menguatkan saya gitu loh. Dan ketika saya mengalami tekanan juga, mengalami banyak hambatan, mengalami banyak intimidasi ketika kami dalam pelayanan, Rasul Paulus banyak mengajarkan kepada saya gitu loh. Bagaimana saya sebagai seorang prajurit yang baik tidak memusingkan diri sendiri, dan saya menjunjung tinggi otoritas gitu loh. Ketika saya belajar itu, iya ya, luar biasa sekali apa yang Rasul Paulus ajarkan itu betul-betul itu pewahyuan yang langsung dari Roh Kudus gitu loh, langsung dari Tuhan Yesus. Dan ya, kita harus betul-betul, ayo kita harus tetap berdiri teguh, kita menjadi pribadi yang kuat. Kita harus menjadi pribadi yang tangguh dalam kehidupan setiap kita. Sebab apa? Sebab Kristus ada dalam kehidupan kita. Bahkan di sini dikatakan, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dan ini yang saya betul-betul belajar dari pribadi yang luar biasa dari Rasul Paulus ini. Bagaimana saya harus tetap berdiri teguh, tidak goyah. Dan saya harus selalu giat untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain. Bahkan satu ayat yang Rasul Paulus bagikan kepada kita lewat suratnya kepada Filipi, bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu betul-betul radikal. Bagaimana kita betul-betul menyerahkan hidup kita untuk menjadi berkat buat orang lain, menyerahkan hidup kita untuk menuntun banyak orang datang kepada kebenaran. Dan itu mungkin yang membuat saya bangga sekali bahwa saya banyak mengenal pribadi Yesus Kristus lewat kehidupan Rasul Paulus. Dan saya juga bagikan kepada adik saya bahwa saya tulis, Rasul Paulus mengajarkan damai, sedangkan Muhammad mengajarkan kekuasaan adalah perang. Ya, masuk surga dengan mencabut nyawa manusia, mengajarkan damai tetapi mengamalkan perang. Ini yang membuat adik saya waktu itu sempat karena lama sekali kami berdebat Bapak Ibu, dan saya bilang, ya itu kesempatan buat saya lah untuk menceritakan, ayo jangan terlalu fanatisme tentang agama. Ya boleh kita, seperti saya bilang, saya pakai bahasanya dia, boleh kita berdakwah, tapi jangan paksakan orang untuk mengikuti apa yang kamu percaya. Apalagi dengan sekarang kamu mengintimidasi orang tua untuk tidak mau bergaul dengan saya, terus mengintimidasi orang keluarga untuk tidak dekat dengan saya bilang gitu sama dia. Kalau kamu betul-betul mengajarkan tentang ajaranmu itu mengajarkan tentang kasih, ayo dong tunjukkan. Nggak usah kita saling provokasi. Kalau memang sudah, saya pinjam bahasanya dia, kalau memang sudah hidayahnya Tuhan buat saya, ya untuk kembali mungkin ke Islam, ya kamu tetap berdoalah buat saya gitu. Dan saya tantang dia waktu itu. Dan saya juga akan berdoa buat kamu, buat keluarga, supaya kamu juga menerima pewahyuan ya tentang siapa itu Yesus Kristus yang saya sembah dalam kehidupan saya gitu. Dia Tuhan yang menjadi manusia, dia Tuhan yang menjadi wujud, dia Tuhan wujud Allah yang menyatakan bagaimana sih pribadi Allah yang luar biasa itu. Kita tidak akan pernah kenal Allah kalau tidak lewat pribadi Yesus Kristus yang saya percaya sekarang ini, saya bilang. Dan saya bersyukur Bapak Ibu bahwa ketika saya mengadakan tantangan itu, sampai hari ini untuk kemuliaan Tuhan, banyak keluarga saya yang datang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena saya percaya bahwa satu orang bertobat, sisi keluarga pasti diselamatkan oleh Tuhan. Ya, itu yang saya bisa bagikan. Nanti mungkin kita bisa sharing bagaimana saya bisa menjadi pribadi yang kuat itu, karena saya banyak belajar dari pribadi Rasul Paulus. Ya, banyak hal yang saya pelajari dari surat-suratnya, baik yang ke Roma, ke Efesus, ke Kolose, ke Galatia, bahkan surat-suratnya kepada anak rohaninya, ke Timotius, itu betul-betul membuat saya, wow, luar biasa gitu loh. Bahkan ketika saya dulu pernah di sidang, ya karena satu
pelayanan yang mungkin itu sempat viral. Dan saya waktu itu karena saya merasa masih muda, tapi Rasul Paulus mengingatkan kepada saya di dalam satu surat Timotius ya, kepada pasal yang keempat yang ke-12, di sana dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Dan itu membuat saya sampai hari ini, sekalipun saya masih muda tapi bisa membangun hubungan dengan tokoh-tokoh agama, dari PHDI, dari Walubi, tokoh-tokoh agama Hindu. Saya masih muda tapi mereka respect, orang tua ini respect sekali sama saya gitu, karena saya banyak belajar dari pribadi Rasul Paulus gitu loh. Karena saya bilang, ketika saya mendapatkan ayat ini, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesucianmu. Wow, luar biasa. Dan saya semakin luar biasa. Bahkan saya diingatkan juga apa yang saya katakan sama adik saya, bahwa Rasul Paulus itu mengajarkan tentang kasih, tentang kekudusan, ya. Dan saya melihat, wow, luar biasa sekali ya. Kalau ditanya bagaimana kehidupan Rasul Paulus, saya mau tunjukkan lewat kehidupan saya. Bukan karena nama saya Paulus, tapi saya bersyukur saya banyak mengenal Tuhan Yesus Kristus lewat tulisan-tulisan Rasul Paulus ya, kepada jemaat yang di Efesus, di Roma, di Korintus, bahkan dalam Yakobus ya, bahkan di dalam Kolose. Saya sangat dikuatkan sekali. Dulu saya punya, ketika saya baru pertama kali bertobat, karena doktrin dari keluarga, dari ajaran masa lalu ya, saya bilang, ya saya pamrih gitu loh. Tapi ketika saya membaca surat Rasul Paulus, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dari Tuhanlah kamu menerima upah. Itu yang memotivasi saya sekarang untuk melakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam Kolose 3 ayat 23 ya. Dan saya banyak belajar Bapak Ibu bagaimana, ya sekarang saya bisa bersaksi bagaimana kehidupan Kristus itu nyata lewat kehidupan saya, karena saya banyak belajar dari Rasul Paulus. Bahkan di dalam suratnya di sana dikatakan, kamu adalah suratan Kristus yang hidup, yang dapat dilihat dan dapat dibaca oleh semua orang. Dan itu yang saya tunjukkan sekarang, bagaimana kehidupan Kristus itu betul-betul termanifestasi, terdemonstrasi melalui kehidupan saya. Dan banyak hal yang saya belajar dari kehidupan Rasul Paulus untuk saya semakin bertumbuh, semakin mengenal pribadi Allah yang saya sembah di dalam kehidupan iman saya. Bahkan di dalam Efesus 3 saya akan bacakan buat kita semua. Ini betul-betul menguatkan saya untuk percaya bahwa saya lebih baik mengikuti ajaran Rasul Paulus untuk percaya kepada Tuhan Yesus gitu loh. Di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Ini doa Rasul Paulus yang betul-betul membuat saya membuat saya semakin teguh, semakin kuat, semakin mengizinkan Tuhan berdaulat atas hidup saya itu. Di dalam Efesus 3 ayat yang ke-14, di sana dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Wow, ketika saya membaca firman Tuhan ini membuat saya semakin berakar di dalam Tuhan. Ini membuat saya semakin kokoh, semakin kuat untuk semakin percaya sama Tuhan. Bapak Ibu, dulu saya berpikir jadi orang Kristen itu enak gitu loh. Jadi orang Kristen itu enak ya, sembahyang hanya sekali seminggu, ya, ibadah hanya sekali seminggu, ya hanya hari Minggu beribadah gitu loh. Tapi ketika saya dipanggil sama Tuhan, ya, dipanggil untuk percaya sama Kristus, saya melihat, wow, ternyata jadi orang Kristen itu
Ada harga yang harus kita bayar gitu loh. Ada harga yang harus kita ada hal yang harus kita korbankan dalam hidup kita gitu. Saya harus rela kehilangan keluarga saya. Terus saya harus rela dibenci sama keluarga saya. Saya harus rela dikucilkan sama orang-orang yang dulu menjadi sahabat karib dengan saya gitu loh. Tapi saya bersyukur ketika saya mengerti firman Tuhan ini, saya melakukan bagian saya untuk mengikuti apa yang Rasul Paulus ajarkan untuk menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan. Dan sekarang satu persatu keluarga saya percaya kepada Tuhan Yesus gitu. Bahkan dulu sahabat saya yang paling benci sama saya, dan dia berkata, oh itu dengan kasar sekali, kamu ini sudah kafir, tidak usah bergaul sama saya, kamu ini sudah murtad, darahmu halal gitu. Dan dia hanya percaya bahwa Isa itu hanya sekedar nabi gitu loh. Dan saya bersyukur ketika saya terus bangun hubungan, saya tunjukkan, saya ikuti apa yang Rasul Paulus ajarkan dalam Korintus, bagaimana untuk kita membagikan kasih. Dan saya melihat, saya terus bagikan itu, dan saya melihat karya Tuhan itu luar biasa. Dulu dia hanya percaya bahwa Isa itu hanya sekedar nabi, sekarang dia percaya bahwa Isa itu rohullah wa kalimatuh. Dia percaya bahwa Isa itu rohnya Allah, pribadi Allah sendiri, dan percaya bahwa Isa itu adalah firman Allah yang mengubahkan kehidupan setiap kita. Dan saya sangat bangga sekali percaya kepada Tuhan Yesus lewat apa yang Rasul Paulus ajarkan kepada setiap kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, ayo tetap baca firman Tuhan, ya, tetap ikuti apa yang tertulis dalam Alkitab, karena saya percaya bahwa semua yang ditulis oleh Rasul Paulus itu betul-betul diwahyukan oleh Roh Kudus, diwahyukan oleh Tuhan Yesus sendiri lewat Roh Kudus, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan supaya tetap kuat. Karena saya percaya seperti dalam Kolose 2 ayat yang ke-6 tadi itu, kamu sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, dan hendaklah hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Hari ini saya banyak belajar bagaimana untuk saya bisa memiliki gaya hidup kerajaan Allah lewat apa yang Rasul Paulus ajarkan. Ya, saya pernah membagikan kepada keluarga saya bagaimana gaya hidup kerajaan Allah ini harus kita betul-betul tunjukkan kepada mereka gitu loh. Gaya hidup sukacita, karena saya percaya bahwa sukacita yang dari Tuhan itu kekuatan kita. Terus gaya hidup berdoa. Dulu ya mohon maaf, kalau pas mau sholat itu dalam waktu 5 menit bisa selesai gitu loh. Tapi sekarang saya banyak belajar bahwa doa itu betul-betul membuktikan kita bernapas. Banyak orang Kristen berkata doa adalah napas bagi orang percaya. Tapi bagi saya, doa itu bukan hanya sekedar napas bagi orang percaya, tapi doa itu membuktikan kita bernapas. Dan itu yang saya banyak belajar dari kehidupan Rasul Paulus untuk saya bisa memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Bahkan di sana juga mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Nah, mengucap syukur ini pun penting buat kita. Ya, dulu ini dulu masa lalu ya. Sebenarnya ya yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang gitu. Tapi ini jadi perenungan buat saya bahwa bagaimana ketika saya belajar dari pribadi Rasul yang luar biasa ini, saya mengalami kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan gitu loh. Ya, hidup saya dipenuhi dengan ucapan syukur, hidup saya dipenuhi dengan sukacita, hidup saya dipenuhi dengan hubungan yang intim, yang karib dengan Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Ayo tetap percaya, tetap menyerahkan hidup saudara sama Tuhan, banyak belajar dari firman Tuhan, karena saya percaya firman Tuhan ini adalah penuntun kehidupan setiap kita, ya. Firman Tuhan yang kita baca dalam Alkitab, apakah itu surat Rasul Paulus, itu betul-betul akan membuat iman kita semakin bertumbuh, iman kita akan semakin berbuah, iman kita akan semakin mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dan satu hal yang saya pernah bagikan ke adik saya, bahwa banyak hal sih yang saya bagikan bahwa bagaimana kehidupan Rasul Paulus itu, karena saya percaya bahwa ketika kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, itu akan membuat kita semakin mengenal siapa yang kita sembah. Ya, tetap semangat, maju terus. Ya, nanti mungkin kita bisa sharing, kita bisa berbagi, karena banyak dari pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan ketika saya mengikuti apa yang Rasul Paulus ajarkan
dalam Alkitab yang diwahyukan oleh Roh Kudus, itu betul-betul membuat kita semakin hari semakin kuat, semakin berakar di dalam Tuhan. Dan bukan hanya sekedar berakar, bertumbuh, tapi kehidupan kita menghasilkan buah untuk nama Tuhan dipermuliakan. Itu mungkin, Pi. Nanti kita bisa sharing bersama. Boleh. Oke, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih saudara sudah menyaksikan kesaksian ini. Kami berdoa sudah diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa untuk terus membagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, puji Tuhan.